Tolong, jangan ganggu saya. Rena sudah berangkat ke Australia. Jadi saya persembahkan musik ini sebagai ucapan selamat jalan untuk Rena. Saya sudah bilang jangan ganggu. Kamu sebagai jahat. Pak Jo, ingat dia. Apa ini Pak Jo? Mau apa kamu? Hah? Lepaskan Pak Jo. Lepaskan. Saya hanya menjalankan perintah. Rini, kenapa kamu diam saja? Kenapa bengong? Hah? Karena kamu mau jadi dokter. Kok beruntung otak kamu cerdas. Nggak seperti kakakmu ini. Ngisi skripsi saja sampai bolak-balik ke psikiater. Nih, kamu nggak tanya sama Papa? Hah? Kenapa kamu harus jadi dokter? Papa aja bukan seorang dokter kok. Papa tidak punya kesempatan. Kakekmu tidak punya uang untuk nyekolahin anaknya. Tapi karena Papa ulat, hidup kita bisa seperti sekarang ini. Kamu dengar itu, Rini? Dengar nggak Papa bilang? Papa tidak sekolah, tidak kuliah, tapi bisa hidup seperti ini. Kaya, punya perusahaan di mana-mana. Dulu, beli sepotong coklat saja tidak mampu. Sekarang melemuri semua tembok ini dengan coklat. Papamu bisa. Papa pingin kalian untuk sukses seperti Papa. Ngerti? Lihat, berarti tidak perlu sekolah, tidak perlu kuliah untuk bisa menjadi kaya kan, Pak? Rini, kenapa kamu diam saja? Aku ini kakakmu. Hah? Papa kelewatan. Panjo, panggil dokter Suyani. Ini. Kuping apa? Papa nggak perlu teriak-teriak. Itu laki-laki siapa? Laki-laki mana? Laki-laki yang mana lagi ya? Pak, saya harus bilang apa sama Dokter Suyani, Pak? Siang tadi ada laki-laki jantungan datang kemari. Sorenya kakaknya datang kemari bikin keributan. Kamu jangan belagak sok tidak tahu apa-apa, Rin. Mereka cuma temen Rini. Alah, teman atau pacar? Apa sih bedanya buat Papa? Papa kan nggak pernah peduli dengan apa yang terjadi sama Mas Anwar, sama saya, sama Rena. Mau saya pacaran atau enggak kan buat Papa yang penting saya jadi dokter, Mas Anwar jadi insinyur, Rena dapat gelar. Dalam otak Papa tuh cuma ada gelar. Rin! Kenapa kamu jadi bengong? Panggil dokter Suyani bilang kalau Anwar sudah kumat. Baik, Pak. Hah? Gulanya ditambah, Mas. Mas Andi kapan pulang? Besok lusa. Tapi keadaannya bagaimana? Mulai membaik. Cuman yang namanya Mbak Rini itu cantik ya, Mas? enggak, biasa aja. Malah bertingkah lagi. Saya justru khawatir kehadiran Rini malah membahayakan jantung Andi yang lemah. Oh, tahu nggak? Waktu Rena nyanyi lagu ini, dia dapat juara 1. Terus saya, Mas Anwar dan Rena pergi ke Gunung Gede untuk merayakannya. Rena menyanyi di sana dan Mas Anwar main gitar. Rin, udah jam 7. Biasanya kan kamu berangkat setengah 7. Nanti kamu terlambat. Ya, biasanya saya udah berangkat. Hari ini ada ujian lagi. Apalagi ada ujian. Saya mau berhenti kuliah. Jangan asal ngomong. Dari dulu saya memang gak mau masuk kedokteran. Saya mau masuk seni rupa. Papa aja yang ngotot supaya saya masuk kedokteran. Rin, kamu kan sudah semester 7.
Sebentar lagi kuliahmu selesai. Masa kamu mau sia-siakan waktu dan biaya yang sudah dikeluarkan? Saya ikuti kemauan Papa semata-mata untuk Rena. Karena saya pikir kalau saya dan Mas Anwar mengalah, Papa tidak akan paksa Rena dan Papa akan membiarkan Rena untuk mencari kehidupannya sendiri. Kamu mau berkorban buat Rena, tapi kamu tidak pernah mau berkorban buat Papa. Kenapa saya harus berkorban untuk Papa kalau sikap Papa keliru? Saya dan Mas Anwar udah mengalah, Pak. Udah mengikuti kemauan Papa. Tapi Papa juga paksa Rena untuk Australia. Ingat, Papa paksa Rena. Dan sekarang saya nggak tahu lagi kenapa saya harus kuliah, kenapa saya harus menyelesaikan kuliah saya. Kalau Papa benci kesenian, buat apa Papa menikah dengan seorang penari? Papa tidak pernah melarang mamamu untuk menari. Lalu kenapa Papa sikapnya berbeda terhadap Mama? Kenapa dengan kita juga berbeda, dengan saya, dengan Mas Anwar, dengan Rena? Ren, mamamu itu dilahirkan di lingkungan penari. Tiap hari digeluti cuma menari, dan menari. Lalu apa hasilnya? Hasilnya itu apa coba? Apa hasil uang tariannya itu cukup untuk membiayai sekolah kalian? Hah? Apa kamu pikir rumah ini, perusahaan papamu dibangun dari hasil tariannya? Hah? Ini mau ketemu Mama. Ini kangen sama Mama. Ini kangen. Ada satu hal yang ingin Papa ceritakan pada kalian. Mamamu meninggal karena Papa sudah tidak sanggup lagi membiayai pengobatan di rumah sakit. Adalah pengalaman yang paling pahit sewaktu kalian masih kecil. Tapi Papa begitu bangga dan gembira ketika mendengar kamu diterima di kedokteran. Memang Papa tidak berhasil menyelamatkan nyawa mamamu. Tapi mungkin kamu bisa berhasil menyelamatkan nyawa orang lain. Baiklah, kalau kamu memang tidak mau kuliah, Papa tidak bisa memaksa karena Papa tahu kamu tidak pernah bisa dipaksa. Tapi kematian mamamu jadikanlah salah satu pertimbangan. Ibu malah merasa cemas kalau sampai dia tidak datang. Saya malah bingung, Bu. Kenapa Rini tertarik sama Andi? Apa sih yang dilihat dari Andi? Andi itu punya penyakit jantung. Wajahnya aja pucat seperti kertas. Dari kecil dia bergaul cuma sama dokter. Dari sudut pandang mana Rini tertarik sama Andi? Bagi Rini, Andi itu cuma selingan, Bu. Cuma selingan. Kapan saja dia bisa mencapakan Andi ke tempat sampah. Tapi bagaimana dengan Andi sendiri? Apakah jantungnya kuat menerima kenyataan bahwa akan ditinggalkan oleh Rini? Tapi sejak kedatangan Rini, Andi makin cepat sembuh.
Sampai-sampai dokter dibuatnya bingung. Semangat hidupnya itu loh, Riz, makin luap-luap. Di satu sisi, ibu memang merasa khawatir. Tapi di sisi lain, ibu menaruh banyak sekali harapan. Mudah-mudahan saja perempuan itu tidak mempermainkan Andi. Siapa? Rini? Ya, mudah-mudahan aja. Ya, mudah-mudahan. Mudah-mudahan. Pagi. Jam berapa ini? Kamu terlambat. Semuanya sudah dapat nomor. Saya kan cuma terlambat 5 menit. Ya, tapi tetap saja namanya terlambat. Masa sih Mas Nur tega sama saya? Oke, kamu boleh ikut ujian. Tapi di semester yang akan datang. Sorry, sekarang kamu pulang aja. Mas Nur. Oke. Saya minta maaf kalau sebelumnya saya pernah kasar sama Mas Nur. Tapi saya minta tolong sekali ini aja. Saya kurang jelas tuh. Saya minta tolong sekali ini aja sama Mas Nur. Oke, kamu boleh ikut ujian. Ini nomor kamu. Dok, silakan. Selamat pagi Mas Anwar. Apa kabar? Masih ingat sama ibu enggak? Coba boleh periksa. Oke. Nggak apa-apa kok. Coba lihat. Sehat? Nggak apa-apa. Dari dulu juga saya sehat. Ayolah, apanya yang sehat? Kalau otakmu itu beres, sudah sejak 4 tahun yang lalu papamu bisa menghadiri acara wisudamu. Harusnya bukan saya yang dirawat, tapi papa. Diam kamu! Berulang kali papa bilang sama kamu, kalau kamu tidak suka cara papa mendidik kamu, kamu boleh angkat kaki di rumah ini. Sudahlah Pak Aja. Lebih baik kita ke depan. Koleksi kamu makin lama makin banyak ya, Riz ya. Ada foto model, artis, direktris, dokter, Dokter Anita. Rupanya dokter juga bisa kesepian ya. Riz, tadi pagi suami saya pergi ke Tokyo. Jadi nanti malam kita berdua bisa pergi ke puncak. Kenapa harus ke puncak? Kita kan bisa bersenang-senang di mana saja. Gak biasanya kamu menolak ajakan saya, Riz. Andi masuk rumah sakit.
jantungnya kumat lagi. Sempat sih kepikiran oleh saya untuk membawanya berobat ke luar negeri. Soalnya Pak Ade saya ada di Amsterdam. Kamu atur aja, Riz. Nanti saya yang beli tiketnya. Dan tolong kamu kasih tahu berapa biaya operasinya. Kenapa mobil kamu, Nur? Biasa, mobil tua, butut lagi. Makasih ya. Tadi kamu mau nolongin saya. Sebenarnya saya sudah menunggu lama kamu untuk minta tolong sama saya. Tapi kamu terlalu sombong sih. Seolah-olah kamu tidak butuh siapa-siapa. Kalau kamu mau nolong, ya nolong aja, tapi jangan pakai pamrih. Loh, siapa yang nolong pakai pamrih? Oke. Saya sungguh-sungguh ingin menolong kamu, Rin. Saya tidak bermaksud apa-apa. Saya cuma ingin kita bisa bersahabat lagi. Saya juga mau berteman dengan siapa saja. Tapi jangan berharap terlalu banyak. Oke. Saya minta maaf. Sebagai tanda permintaan maaf saya, kamu mau kan saya traktir makan siang? Oke. Baik. Tolong nyalain mesin dong, sekarang ya. Udah deh, Nur. Percuma. Panggil aja mobil derek. Nih, pipi kamu kotor. Agak naik kan? Sini. Pakai mobil saya aja ya. Mau makan siang di mana? Nur? Mau makan siang di mana? Terserah kamu deh. Tapi mampir di rumah sakit dulu ya. Loh, siapa yang sakit? Mau ikut nggak? Hai. Kamu masih hidup? Senang sekali saya masih bisa ketemu kamu lagi. Itu saya ya? Saya gembira sekali. Bagus. Kamu pintar sekali. Cantikan mana? Saya nggak sangka kamu masih mau datang menemui saya lagi di sini. Ini Nurdin, asisten dosen. Andi. Alisnya juga mirip. Ya? Bibirnya juga. Kamu pintar. Aku suka. Nur ya? Bagus? Rin, sebenarnya dia itu siapa sih? Kamu tuh kenal dia di mana sih? Di rumah sakit, lagi praktek. Waktu itu dia mau periksa jantung, katanya sih penyakit jantung bawaan lahir. Saya datang cuma untuk nempatin janji kok. Kasihan kan orang lagi sakit. Walaupun sebenarnya saya males, tapi
Setiap kali kalau saya datang, saya lihat wajahnya seneng banget. Terus kayaknya dia berharap saya akan selalu datang. Nggak ada salahnya kan nyenengin orang? Siapa tahu bisa mempercepat proses penyembuhan penyakit. Iya sih. Tapi kamu kan tahu, orang yang sakit jantung tidak bisa memberikan kamu keturunan loh. Yang bilang mau kawin sama dia itu siapa? Minum obatnya. Minum. Papa bilang saya stres. Mana ada orang gila mau diperintah, Pak? Parjo. Pegangin dia. Parjo, jangan! Saya tidak gila, saya masih waras. Semua juga tahu siapa yang sakit di rumah ini. Kamu harus sembuh. Dan kamu harus selesaikan skripsimu. Kamu tuh laki-laki. Laki-laki harus kuat. Kalau keadaan kamu begini, apa yang bisa diharapkan dari laki-laki macam kamu? Hah? Apa? Gimana? Sudah siap pulang? Kamu udah sehat kan? Oh iya, Bu. Ini, Bu. Riz, nanti suatu saat pasti Ibu kembalikan. Nggak apa-apa, Bu. Nggak apa-apa. Selama ini saya nggak bisa berbuat apa-apa. Kecuali merepotkan Mas Haris dan Ibu. Shh, kamu jangan ngomong gitu, ah. Saya akan melakukan apa saja. Yang penting, kamu sehat ya. Oh iya, Ibu bereskan urusan administrasinya dulu ya. Iya, Bu. Nak Rini ya? Iya, selamat pagi. Kenalkan, saya ibunya Andi. Iya. Begini Nak Rini, tadi sebetulnya Ibu mau ke ruangan administrasi. Tapi segitu lihat Nak Rini, Ibu ingin bicara sebentar, bisa? Boleh. Mengenai Andi, mungkin masih terlalu pagi untuk Ibu bicarakan. Tapi ternyata selama ini hanya Nak Rini lah yang bisa membuat Andi merasa bahagia. Nak Rini tahu sendiri kan keadaan Andi. Tolong bantu dia, Nak Rini. Ibu nggak usah khawatir. Saya pasti akan membantu. Dia bukan hanya membutuhkan Nak Rini. Ibu tahu Andi sedang jatuh cinta. Dia mencintai kamu. Kalau seandainya kamu tidak mencintai dia, Ibu hanya bisa berharap, tolong jangan kecewakan dia, Nak Rini. Maaf, saya boleh masuk? Oh iya. Silakan. Iya. Udah boleh pulang? Ya, meskipun sudah boleh pulang, saya berharap kamu masih akan selalu datang menemui saya. Kenapa enggak? Abang saya. Oh.
Hati-hati, dia perayu. Halo. Rini. Haris. Mas Haris ini biasanya datang malam-malam. Dia memang pintar sekali merayu suster-suster di sini. Entah bagaimana caranya. Dia selalu saja bisa masuk walau waktu berkunjung sudah habis. Bisa, Rin. Benar? Iya. Walaupun kamu udah boleh pulang, bukan berarti kamu udah sembuh loh. Iya, kalau cuma turun dari ranjang kan semua orang bisa. Soal perempuan, Mas Haris ini jagonya. Dia pasti sudah tahu bau parfum yang kamu pakai dan apa mereknya. Tapi dia bukan berarti tukang minyak kan? Saya selalu ingin menghirup udara luar, merasakan cahaya matahari, melihat daun-daun yang hijau dan segar. Tetapi Mas Haris selalu melarang saya untuk keluar rumah. Maksudnya, dia ingin melindungi kamu. Saya memang sakit, Rin. Jantung saya ini nggak beres. Tetapi bukan berarti saya diperlakukan seperti anak kecil. Rin, kamu mau janji sama saya? Tergantung. Maksudnya? Tergantung janjinya apa. Permintaan sederhana, Rin. Jangan perlakukan saya seperti anak kecil, Rin. Saya janji, saya nggak akan pernah memperlakukan kamu seperti anak kecil. Kamu kan laki-laki yang punya keinginan, punya perasaan, punya harapan, dan kebanggaan. Tuh Mas, kamarnya saya sudah bersihkan. Terima kasih ya, Sukma. Mas. Sekarang saya baru tahu apa gunanya hidup sampai besok. Supaya dapat melihat Rini, Mas. Saya mencintainya. Kamu istirahat aja dulu ya. Bu, seseorang yang memiliki jantung begitu lemah, tapi mempunyai cinta yang begitu kuat. Benar-benar keterlaluan, Rini. Benar-benar keterlaluan. Dia bertingkah seolah-olah membalas cinta Andi, Bu. Kamu pikir harusnya Rini memilih kamu? Maksud Ibu? Kamu cemburu kan? Cemburu? Wah, Ibu. Aduh, Ibu. Ada aja. Bu, kalau saya mau, saya bisa... Bu, kalau saya mau, saya bisa dapatkan 10 gadis macam ini, Bu. Iya. Tapi kenapa kamu selalu meributkan saja perempuan itu? Ibu mau Andi sekarat? Andi bahagia. Oke, Bu. Oke. Anggaplah Rini membalas cinta Andi. Tapi untuk berapa lama? Untuk berapa lama Rini bertahan sama laki-laki yang tidak bisa apa-apa, Bu? Haris, kamu jangan merasa sok paling tahu. Dibandingkan Andi, paling tidak saya lebih tahu, Bu. Iya, saya lebih tahu.
Dari mana Andi mengetahui soal perempuan kode kecil dia cuma bergaul sama dokter, Bu? Terus terang, saya sedang bingung, Bu. Mikirin jodohnya si Sukma. Anaknya enggak cantik. Mana ada lelaki yang mau sama dia. Pendidikannya enggak tinggi. Walah, Pak Joyo ini gimana toh? Apalah artinya pendidikan, Pak Joyo? Asal bisa menghitung uang belanja saja, saya kira itu sudah cukup. Kalau mendapatkan istri yang pintar cari uang, malah suaminya nanti merasa minder. Istrinya sudah sulit diatur, jarang di rumah. Anak-anak kan bisa terlantar. Ya toh? Tapi Pak Joyo, sebetulnya saya tuh punya kerentek. Ingin menjodohkan Sukma untuk menjadi istrinya Andi. Wah, Bu Cokro ini bercanda. Mana pantas si Sukma mendampingin putra ibu. Bedanya bumi sama langit kok. Bercanda piye toh, Pak? Saya ini bicara sungguh-sungguh. Sukma itu cocok untuk mengurus orang yang sakit. Mana orang yang tidak bertingkah, tidak banyak menuntut, pendiam. Wah, kalau pendapat ibu begitu, saya terima kasih sekali, Bu. Keluarga saya diangkat derajatnya. Iya, tapi sayang ya Pak Joyo ya. Andi itu sudah kepalang jatuh cinta sama perempuan lain. Cinta pertamanya, Pak. Dan saya sebagai ibunya, saya tahu persis bahwa cinta itu akan dibawanya sampai mati. Itu foto waktu ibu mengandung Andi. Dan anak kecil di samping ibu itu adalah Haris. Kamu mau tanya, kenapa suami ibu tidak ada dalam foto itu? Maaf loh, Bu. Saya khawatir pertanyaan saya terlalu pribadi. Gak apa-apa kok. Yuk, silakan duduk. Dulu ketika ibu mengandung Andi, suami ibu sudah menyiapkan segalanya untuk menyambut kelahiran Andi. Setiap malam dia bertanya, bagaimana dengan kandunganmu? Dan setiap sebelum dia berangkat bekerja atau pulang dari kerja, selalu dia menempelkan telinganya di perut ibu ini. Kalau dia bisa mendengarkan denyut jantung bayi yang ibu kandung. Pada suatu saat, ibu blooding. Karena ibu panik, ibu menyuruh tetangga untuk menyusul dia. Yang waktu itu bekerja sebagai ADM, yang sedang inspeksi di lapangan. Waktu dia mendengar berita tersebut, dia ingin segera pulang. Tapi di perjalanan menuju ke rumah, mobilnya tergelincir, masuk ke dalam jurang. Kalau saja ibu tidak suruh menyusul dia, mungkin suami ibu masih hidup. Ibu, jangan terlalu menyalahkan diri sendiri.
Ibu sangat terpukul. Ibu mulai merokok karena untuk menenangkan pikiran ibu. Sampai-sampai bisa menghabiskan 4-5 bungkus seharinya. Walaupun ibu lagi hamil. Ya, ibu tidak sadar kalau ibu sudah menghancurkan masa depan bayi yang ibu kandung. Karena ibu terlalu banyak merokok, Andi lahir dengan kelainan jantung. Itu merupakan kesalahan ibu kembali. Dan sampai kapanpun ibu tidak bisa memaafkan kesalahan ibu itu. Karena kesalahan ibu itu terlalu besar, Narini. Sudah lama bosnya Mas Haris menawarkan tiket gratis ke Amsterdam. Rencananya buat pengobatan saya. Kamu yakin Amsterdam lebih baik? Saya sama tidak tahunya dengan kamu, Rin. Buat saya, dulu sama saja. Saya selalu bersedia diobati di mana saja. Tapi sekarang, pergi ke Amsterdam, berarti saya meninggalkan kamu untuk waktu yang lama, Rin. Sudahlah, lupakan Amsterdam. Saya tidak usah ke sana. Lebih baik saya mati dekat kamu daripada di negara orang. Tapi kamu ke sana untuk sembuh, kan? Kamu benar-benar berharap saya sembuh? Apa selama ini kamu pikir saya berharap kamu terus-terusan sakit begini? Baik, bila memang itu kemauanmu. Rin, ada sesuatu yang ingin saya katakan. Tapi selama ini, saya takut untuk mengatakannya. Katakan aja apa yang mau kamu katakan. Operasi dimanapun, pasti ada resikonya. Mungkin saya akan membaik di sana. Mungkin juga Amsterdam tidak menolong saya, Rin. Kalau terjadi apa-apa dengan saya ingin mati dengan tenang, Rin. Saya tidak ingin mati penasaran, karena pertanyaan saya belum menemukan jawabannya. Apa yang mau kamu tanyakan? Kamu mencintai saya?